Studi kasus berikutnya adalah aplikasi Pina, sebuah platform edukasi dan pengelolaan keuangan pribadi. Target utama Pina adalah generasi muda yang masih awam terhadap istilah keuangan. Pina menyadari bahwa pengguna lebih nyaman belajar melalui visual dan storytelling interaktif. Oleh karena itu, narasi visual dijadikan pendekatan utama untuk menyederhanakan proses belajar keuangan. Sebagai studi kasus berikutnya, kita melihat aplikasi edukasi keuangan Pina yang berfokus pada peningkatan literasi finansial, khususnya bagi audiens pemula. Sebelum dilakukan redesign, salah satu permasalahan utama yang muncul adalah materi pembelajaran yang terasa terlalu berat dan didominasi oleh teks panjang, sehingga menyulitkan pengguna untuk tetap fokus dan terlibat. Materi edukasi disajikan dalam bentuk artikel yang menyerupai bacaan akademik, tanpa dukungan visual maupun pendekatan storytelling yang mampu memecah kompleksitas informasi. Selain itu, banyak istilah keuangan seperti cash flow, budgeting, atau emergency fund digunakan tanpa penjelasan kontekstual dan visualisasi yang membantu, sehingga istilah-istilah tersebut terasa asing dan kurang disukai oleh audiens pemula. Kurangnya feedback visual juga membuat proses belajar terasa monoton dan tidak memberikan rasa pencapaian, karena modul lebih menyerupai membaca diktat daripada pengalaman belajar bertahap yang menyenangkan dan memotivasi. Setelah menerapkan pendekatan narasi visual yang bersifat interaktif, Pina berhasil meningkatkan tingkat penyelesaian modul edukasi hingga lebih dari 50%, menunjukkan peningkatan signifikan dalam keterlibatan pengguna. Modul pembelajaran yang sebelumnya berbentuk teks panjang, kemudian diubah menjadi alur cerita yang terstruktur, didukung oleh ilustrasi animasi dan visualisasi data yang ringan serta mudah dipahami. Pendekatan ini tidak hanya membantu pengguna memahami konsep keuangan secara bertahap, tetapi juga membuat proses belajar terasa lebih relevan, lebih personal, dan lebih mudah diingat, khususnya bagi pengguna pemula yang sebelumnya merasa kesulitan dengan materi keuangan yang kompleks. Selanjutnya, definisi narasi visual. Narasi visual adalah teknik menceritakan kisah melalui elemen visual seperti gambar, video, grafik, dan animasi. Menurut Ball, narasi visual melibatkan lebih banyak indera audiens, sehingga meningkatkan pemahaman dan retensi informasi. Narasi visual yang efektif mampu membangun emosi, menarik perhatian, dan menciptakan keterlibatan yang lebih dalam dibanding teks semata. Sebagai contoh penerapan narasi visual, kita dapat melihat kampanye Financial Fitness dari OCBC NISP yang diluncurkan melalui tagar Nanya Financial Fitness dengan tujuan mengajak generasi muda menjadi lebih melek finansial. Latar belakang kampanye ini berangkat dari kenyataan bahwa edukasi keuangan seringkali dipersepsikan sebagai sesuatu yang rumit, membosankan, dan dipenuhi istilah teknis yang sulit dipahami. Permasalahan utama yang dihadapi adalah rendahnya ketertarikan audiens muda terhadap konten finansial yang disajikan secara kaku dan tekstual. Tanpa konteks visual yang kuat, informasi keuangan menjadi sulit dipahami dan terasa jauh dari kehidupan sehari-hari. Akibatnya, tingkat keterlibatan atau engagement di media sosial juga cenderung rendah ketika konten hanya mengandalkan teks atau angka semata, sehingga pesan edukasi tidak tersampaikan secara optimal. Sebagai solusi atas permasalahan tersebut, OCBC NISP menghadirkan edukasi finansial melalui pendekatan narasi visual yang dikemas dalam bentuk cerita bergaya komik dan ilustrasi karakter. Salah satu contohnya adalah kehadiran karakter si Fit yang digambarkan layaknya seseorang yang sedang menjalani latihan kebugaran finansial, mulai dari kebiasaan menabung, mengatur anggaran, hingga berinvestasi. Cerita visual ini kemudian diperkaya dengan ilustrasi situasi keseharian yang dekat dengan audiens muda seperti momen hangout bersama teman atau saat menerima gaji. Sehingga pesan keuangan terasa lebih relevan dan mudah dipahami. Penggunaan warna, ekspresi karakter, serta gaya ilustrasi juga disesuaikan dengan gaya hidup generasi muda, menciptakan kesan yang fun dan approachable. Hasilnya, konten kampanye ini berhasil menarik perhatian dan menjadi viral di platform seperti Instagram dan TikTok, membuat edukasi keuangan terasa lebih ringan dan dekat dengan kehidupan sehari-hari, sekaligus membangun persepsi bahwa brand OCBC NISP adalah brand yang mudah, menyenangkan, dan relevan. Selanjutnya, kita melihat contoh kasus narasi visual dari poster sosial, yaitu kampanye anti rokok. Poster sosial biasanya digunakan untuk menyampaikan pesan penting kepada masyarakat secara cepat dan kuat, terutama terkait isu kesehatan dan sosial. Latar belakangnya, rokok masih menjadi masalah kesehatan yang serius, khususnya di kalangan remaja dan anak muda. Banyak kampanye kesehatan menghadapi tantangan karena pesan yang disampaikan sering dianggap membosankan atau terlalu normatif.
Permasalahan utama dalam kampanye ini adalah bagaimana menyampaikan bahaya merokok dengan cara yang mudah dipahami, tetapi tetap memiliki dampak emosional yang kuat. Jika hanya disampaikan melalui teks panjang atau data statistik, audiens cenderung mengabaikannya. Untuk itu, poster anti rokok memanfaatkan narasi visual sebagai strategi utama. Visual yang digunakan biasanya menampilkan kontras yang kuat, misalnya perbandingan antara paru-paru sehat dan paru-paru perokok, atau wajah remaja dengan dampak negatif rokok. Dari sisi elemen visual, poster ini sering menggunakan warna gelap atau kontras tinggi untuk menciptakan kesan serius dan mengundang perhatian. Ilustrasi atau foto yang digunakan bersifat simbolik dan langsung, sehingga pesan bisa dipahami hanya dengan sekali lihat. Tipografi dibuat tegas dan singkat agar pesan utama mudah diingat. Jika dilihat dari alur narasinya, poster ini biasanya menyampaikan cerita secara sederhana, menunjukkan masalah, menampilkan dampak negatif, lalu diakhiri dengan pesan atau ajakan seperti stop merokok atau pilih hidup sehat. Dampaknya, poster sosial ini mampu memancing emosi audiens, seperti rasa takut, empati, atau kesadaran, sehingga pesan kesehatan terasa lebih nyata dan personal. Dari contoh ini, kita bisa menyimpulkan bahwa narasi visual dalam poster sosial sangat efektif, karena mampu menyampaikan pesan penting secara singkat, jelas, dan emosional, tanpa perlu penjelasan panjang.